pembahasan kita yang sebelumnya itu kita nggak ketemu tuh exchange gain, maksudnya nggak ada soal yang mengandung si exchange gain ini. Tetapi kalau nanti teman-teman nanti di soal muncul, ya jangan lupa untuk ini ya meng-adjust lagi dengan exchange gain di sini ya. Jadi untuk penghitungan net income berarti sales ditambah exchange gain, kemudian ditambah dengan dikurangkan dengan expenses-nya, lalu di sini kita kurangkan dengan exchange gain juga. Jadi sebenarnya exchange gain nggak ngaruh ya, karena di sini tambah, di sini dikurang, gitu. Ya. Nah seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara yang ada di sini. Kalau nanti ketemu ada exchange gain ya. Di sini exchange gain-nya sudah diketahui di kertas kerja translasi di sini. Jadi bukan dari transaksi yang di sini ya, tapi sudah given di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu adalah untuk income from investment-nya. Lalu untuk investment in S-nya tinggal penyesuaian saja, balancing-nya. Lalu diminta juga untuk membuat jurnal bagian laba untuk NCI. Nah, di sini ya, bagian laba untuk NCI, NCI expense pada dividen dan NCI equity. NCI expense di sini sudah dihitung, cara penghitungannya sama seperti income from investment, tetapi di sini kita gunakan persentasenya 25% sesuai dengan NCI. Oke. Kemudian dividennya, nah dividen awalnya, dividen yang seluruhnya gitu ya, 270.000 kita kalikan dengan 25%. Kemudian untuk balancing account-nya berarti NCI equity. Nah, lalu di sini ada jurnal tambahan ya, ada jurnal tambahan di sini. Di sini untuk memasukkan gitu ya, atau ini ya terkait dengan ini equity adjustment yang di sini. Oke. Nah, di sini equity adjustment kita bukukan, kita balik ya, kita eliminasi ke sebelah debit sehingga AOC di sini 857.000 ya. Ini kan gain ya berarti ya, kalau dia itu ada di sebelah kredit kan dia seharusnya gain. Maka waktu dieliminasi kita balik dia ke sebelah debit, AOC 857.000, lalu untuk kreditnya adalah investment in S, ini sesuai dengan bagian induk, berarti 857.000 ini kita kalikan 75%, dan pada NCI equity sesuai dengan bagian anak, jadi kita kalikan dengan 25%. Berikutnya, nah di sini ada dividen pada dividen income. Sebentar. Sebentar ya, coba. Kira-kira ini jurnalnya untuk apa ya? Dividen pada dividen income. Selisih kurs paten harusnya yang di ini ya. Selisih kurs paten kita belum, oh di sini ya, paten pada equity adjustment di sini ya. Harusnya ini patennya kita pisah ya. Berapa bagian induk, berapa bagian anak, seharusnya begitu ya. Gimana teman-teman kira-kira? Coba dilihat lagi di bukunya, di penjelasannya.
Ini translasi gitu. Begini ya. Kayak gini nggak seharusnya teman-teman. Untuk ini kan saya lihat lagi dari slide kita dulu. Nah di sini tambahannya itu adalah eliminasi OCI dan alokasinya kepada induk dan NCI, kemudian selisih kurs translasi. Jadi selisih kursnya dua yang dialokasikan ke induk dan anak, yaitu selisih kurs paten dan selisih kurs translasi. Kalau selisih di jawaban soal kita ini, di jawaban kunci jawaban untuk selisih translasi itu ada di sini ya. AOC pada investment in S, ya AOC pada investment in S dan NCI equity. Tapi waktu dilihat lagi, di cross check lagi untuk alokasi selisih kurs paten ini baru di soal ini ya, di jawaban kunci jawaban ini baru alokasi ke induk saja tadi 72.000, sedangkan kalau dari teorinya dia dibagi menjadi dua sesuai dengan kepemilikan induk dan NCI. Gitu. Jadi mungkin saya koreksinya seperti ini. Mungkin teman-teman yang lain ada punya pendapat lain gimana? Ini ada perbedaan pemikiran nih antara kunci jawaban dengan pembahasan yang sebelumnya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Yang di sini nih. Sudah betul ini atau balik lagi ke kunci jawaban? Sudah benar dibagi, Bu. Ya, dibagi ya. Oke. Makasih Reka. Oke. Sebetulnya di sini ada satu jurnal tambahan ya harusnya ya. Karena di sini eliminasi pinjam meminjam ya. Tapi di sini nggak diminta sih. Nggak diminta eliminasi pinjam meminjam. Kalau misalnya diminta eliminasi ini transaksi pinjam meminjam, berarti teman-teman bisa buat AP jurnal tambahan AP pada AR sebesar ya 0,56 dibandingkan dengan 0,6 di sini ya. Sorry, di sini berarti exchange gain dan exchange loss ya. Berarti dihapus dulu exchange loss pada exchange gain pada exchange loss kalau yang membukukan gain karena perbedaan ini ya kurs ya. Karena perbedaan kurs, maka di sini kita eliminasi 0,6 dikurang 0,56 dikali 600 ribu dolar. Benar gini ya? Dihapus dulu, baru nanti AP pada AR. Sebesar 0,6. Ya. Seperti ini jurnal tambahannya kalau diminta menghapus transaksi antar perusahaan ini ya, pinjam meminjam antar perusahaan ini. Oke, untuk materi translasi seperti ini, kalau teman-teman nanti, ini kan kita belum sempat ngebahas lagi yang remeasurement ya, itu silahkan bisa dipelajari kembali yang remeasurement, nanti di kuis akan keluar juga untuk yang remeasurement, jadi teman-teman harus belajar juga ya, yang remeasurement. Oke, baik, untuk menghemat waktu, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, di sini ada derivatif dan ada hedging, tinggal dua ini. Nah, kita nggak akan cukup waktunya 15 menit untuk membahas dua ini. Silakan teman-teman mau pilih bahas yang mana, yang hedging atau yang derivatif.
Halo. Silahkan mau bahas yang hedging atau derivatif? Hedging. Hedging ya. Oke, hedging. Saya bahas soal yang pertama. Soal yang di sini ya. Nah, untuk hedging, kalau kita lihat di RPS, itu di sini ada sedikit clue. Di RPS itu, nah untuk hedging, oke, hedgingnya fokus pada praktik hedging foreign currency, gitu ya. Nah untuk derivatifnya fokus pada praktik forward dan option. Nanti teman-teman waktu belajar mungkin bisa ditekankan pada dua derivatif itu ya, gimana nanti hedgingnya kalau pakai forward, gimana hedgingnya kalau pakai options gitu. Nah untuk yang di hedge itu biasanya yang ditekankan di RPS adalah yang foreign currency gitu ya, hedging foreign currency. Oke, baik, kita balik lagi ke soal. Nah, kita yang pertama di sini pada tanggal 1 Desember PT Semayam menjual 15 ton metal litium kepada China Mobile dengan harga Chinese Yuan Renminbi sebesar 60 per kilogram. Atau dengan total nilai CYN 900.000 dengan tenggat pembayaran 90 hari atau pada tanggal 29 Februari 2020 dalam mata uang CYN, diselesaikan dengan mata uang CYN. Nah, lalu dari sini kita bisa tentukan bahwa bagi PT Semayam, transaksi ini merupakan transaksi mata uang asing gitu ya, karena mata uang fungsional PT Semayam adalah IDR. Oke, dikarenakan suhu politik sedang tidak menentu, maka PT Semayam melakukan lindung nilai mata uang asing tersebut dengan melakukan forward contract dengan broker yang akan diselesaikan dengan gross settlement. Nah, maksud dengan gross settlement ini adalah pada akhir masa kontrak itu akan terjadi penyerahan Chinese Yuan kepada atau dari si PT Semayam kepada exchange brokernya. Itu ya. Lalu jadi ada penyelesaian fisik gitu ya. Kemudian kurs CYN terhadap IDR selama periode kontrak adalah sebagai berikut. Nah, di sini diketahui ada spot rate pada tanggal 1 Desember, 31 Desember, 31 Januari, dan 29 Februari. Nah, spot rate, rate untuk 30 hari, rate 60 hari, dan rate 90 hari. Nah, untuk teman-teman perhatikan di soal ini, kalau kita mengerjakan soal hedge accounting, maka akan ada dua jurnal yang kita buat. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat transaksi yang kita lindungi di sini, yaitu transaksi antara PT Semayam dengan dengan China Mobile, dan yang kedua adalah transaksi item yang menjadi hedgingnya, yaitu transaksi antara PT Semayam dengan broker, yaitu ini ya, forward contract. Nah, untuk nanti ketika kita membuat jurnal tersebut ya, tentunya karena ada perbedaan kurs mata uang ini, maka teman-teman harus melakukan penyesuaian perbedaan atau perubahan kurs mata uang di transaksi dengan China Mobile dan transaksi dengan brokernya. Kalau perubahan kurs dengan China Mobile atau item yang dilindungi, itu teman-teman selalu membandingkan spot rate, ya, perubahan spot rate. Tetapi ketika teman-teman membuat jurnal dengan si broker, ya, atau terkait dengan forward contract, maka teman-teman atau kurs yang relevan adalah kurs yang di sini, ya, yang 30-day, 60-day, dan 90-day. Tergantung dari tanggal berapa kita membuat jurnal tersebut dan berapakah jarak penyelesaian antara tanggal kita membuat jurnal dengan tanggal penyelesaian. Itu nanti kita lihat lebih lanjut di soal. Ya. Nah, di sini kita membuat di sini ya. Nah, periode akuntansi PT Semayam adalah bulanan dan hedgingnya fair value. Jadi sudah diketahui nih ada fair value hedge. Oke. Nah, tingkat bunga adalah 6%. Berdasarkan data di atas, kita diminta membuat ayat jurnal untuk mencatat transaksi dari bulan Desember sampai Februari 2020. Ingat ada dua jenis jurnal yang kita buat. Nah, untuk pembuatan jurnalnya teman-teman bisa buat sisi saling beriringan gitu ya, ada dua sisi seperti yang di PPT, atau mengikuti yang ada di kunci jawaban ini, jadi atas bawah gitu. Tapi
atas bawahnya harus konsisten ya. Kalau atas itu menandakan transaksi yang hedge item, ya sudah berarti tanggal-tanggal berikutnya yang atas adalah hedge itemnya dan yang bawah adalah hedging. Jangan dibolak-balik karena nanti kalau nggak ada keterangan saya bingung nih waktu koreksi kalian, meriksa kerjaan kalian seperti apa gitu ya. Jadi diperbolehkan bisa berdampingan kanan kiri atau atas bawah sesuai harus konsisten, dengan catatan harus konsisten. Oke. Nah, kita mulai di tanggal 1 Desember 2019 yaitu pada tanggal dilakukannya atau transaksi PT Semayam dengan China Mobile. Maka karena dia menjual gitu ya, transaksinya adalah menjual 15 ton, maka jurnalnya adalah AR pada sales. Nah, nilainya adalah nilai 900.000 CYN di sini ya, nilai transaksinya 900.000 CYN, kita kalikan dengan spot rate pada tanggal transaksi terjadi 2100. Sekian. Itu ya. Lalu di sisi berikutnya, di sisi pada tanggal 1 Desember, tanggal yang sama juga, PT Semayam berikat kontrak dengan broker, yaitu forward contract. Nah, karena dia ini penyelesaiannya itu secara gross settlement ya nanti ya, maka di sini kita buat jurnalnya, yaitu kontrak receivable pada kontrak payable. Ya, untuk kontrak receivable di sini adalah terkait dengan nanti si perusahaan ini akan mendapatkan pembayaran dalam IDR gitu ya dari si broker. Nah, nilainya adalah, nah di sini kita lihat dari tanggal 1 Desember ke tanggal 29 Februari itu kan 90 hari ya. Nah, kita lihat 90-day future rate pada tanggal 1 Desember. Nah, di sini kursnya adalah 2.200. Sehingga di sini kita kalikan 900.000 ya nominal CYN yang nanti akan kita serahkan dengan 2.200. Itu ya. Sekian. Berikutnya di tanggal 31 Desember, yaitu pada tanggal pelaporan gitu ya, maka perusahaan harus mengakses atau menilai kembali, menyesuaikan kembali monetary account-nya. Nilai monetary account disesuaikan dengan perubahan mata uang asing. Ya, karena transaksi ini adalah mata uang asing. Maka di jurnal kita lihat dulu pergerakan ininya, kursnya. Nah, di sini kita lihat untuk hedge itemnya atau item yang dilindungi kita akan selalu mengacu pada spot rate. Jadi kita lihat perubahan spot rate dari tanggal 1 Desember ke tanggal 31 Desember. Nah, di sini kita lihat rupiah kita melemah. Nah, kalau rupiah melemah yang kita kerjakan AR, maka yang akan kita munculkan di sini adalah exchange gain senilai 2.150 dikurangkan 2.100 dikali dengan 900.000 CYN atau 45 juta. Ya, jadi jurnalnya AR pada exchange gain 45 juta. Kemudian untuk forward-nya ya, untuk di sisi berikutnya di sisi forward, nah kita lihat perubahan kurs dari tanggal 1 Desember ke tanggal 31 Desember gitu ya. Nah, kurs yang dilihat kurs yang mana nih? 31 Desember nih kan ada banyak. Nah, kita hitung saja ya, dari tanggal 31 Desember ke 29 Februari itu ada berapa hari? Tinggal 60 hari. Gitu ya. Sehingga kita lihat di sini perbedaannya antara 2.200 ke 2.180 gitu. 2.200 ke 2.180, maka rupiah kita dia menguat gitu ya. Menguat. Nah, yang kita buat di sini atau yang kita adjust di sini adalah kontrak payable. Karena kontrak payable ini merupakan akun yang didenominasi dalam Chinese Yuan. Sedangkan kalau kontrak receivable ini sudah diikat, nanti kita akan menerimanya dalam IDR. Jadi kontrak receivable ini tidak terpengaruh oleh perubahan kurs mata uang asing. Tapi yang yang berubah itu adalah si kontrak payable ini. Nah, sehingga di sini kita lihat kursnya kita menguat, lalu yang kita gunakan atau yang kita subjek kita adalah si kontrak payable. Maka kita akan mencatat exchange gain. Nah, kalau teman-teman mengerjakannya itu tidak
tidak melihat time value of money, maka teman-teman tinggal dikurangkan saja ya. Jadi 2.200 kurangin 2.180 dikalikan 900.000 CYN. Nah, tetapi karena di sini ada informasi mengenai tingkat bunga, maka kita diminta untuk juga menghitung sesuai nilai wajarnya gitu ya, sesuai dengan tingkat bunga bulanan yang yang ada. Nah, karena itu teman-teman bisa melihat dari sini ya. Dari di sini. Nah, di sini sudah dihitung nilai wajar dari si forward tersebut ya. Dari 2.200 ke 2.180 di sini ya. Nah, ini adalah contracted rate-nya, nilai atau rate yang dikontrak 2.200 kita bandingkan dengan kurs pada tanggal 31 Desember pada saat jurnal dibuat 2.180. Lalu kita kalikan dengan notional amount-nya yaitu 900.000 CYN. Lalu kita bagi dengan di sini ada discount factor-nya. Nah, discount factor-nya itu cara menghitungnya sama seperti praktek kita waktu mengerjakan forward dulu ya. Jadi kita lihat di sini tingkat bunganya adalah 6%. Ya, 6%. Nah, ini kita sesuaikan menjadi bulanan aja ya. Jadi kita sepakati saja. Jadi kalau kita mengerjakan soal seperti ini, maka tingkat suku bunga tahunan kita konversi dulu menjadi tingkat suku bunga bulanan. Sehingga satu bulannya itu berarti 0,5%. Nah, sehingga diskon faktornya adalah 1 ditambah 0,5% atau 1,005. Lalu kita pangkatkan dengan periode dari tanggal 31 Desember ke 29 Februari itu ada berapa bulan? Ada 2 bulan. Ya, jadi kita pangkatkan 2 seperti ini. Sehingga di sini nilai fair value dari forward tersebut adalah sekian 17.821.341. Nah, ini yang kita masukkan ke jurnal di sini. Gitu ya. Berikutnya adalah di tanggal 31 Januari 2020, yaitu pada saat apa ini 31 Januari ya. Oke. Ini karena diketahui kurs pada tanggal 31 Januari. Nah, maka meskipun tidak ada transaksi apapun, tetapi karena ada perubahan kurs di tanggal 31 Januari, nah ini maka kita akses kembali. Oke. Kita lihat lagi di tanggal 31 Januari 2020 Oke. Di sini untuk transaksi hedge itemnya, maka AR yang kita lihat. Nah, AR kita lihat spot rate-nya dari tanggal 31 Desember ke 31 Januari itu menguat ya, rupiahnya menguat sebesar 100 rupiah, sehingga kita bukukan exchange loss 100 rupiah dikali 900.000 CYN. Untuk yang forward-nya, maka kita bandingkan antara kita terakhir tadi posisinya di 60-day future rate ya. Dari 60-day future rate ini kita bandingkan ke tanggal 31 Januari berarti 30-day future rate. Nah, kita lihat di sini posisinya menguat atau melemah? Menguat lagi ya rupiahnya ya. Nah, karena di sini kita menguat dan yang kita kerjakan adalah payable, maka kita membukukan adanya exchange gain. Nah, tetapi untuk nominalnya berapa, itu harus kita sesuaikan dengan perubahan dari perubahan dari nilai wajar dari forward tersebut. Nah, sehingga kita harus cari lagi nih nilai wajar forward tanggal 31 Januari. Nah, itu kita lihat di sini kontrak rate-nya adalah 2.200, lalu kursi yang berlaku tanggal 31 Januari adalah 1.960. Kita kalikan dengan notional amount-nya 900.000, lalu dibagi dengan discount factor-nya 1,005 pangkat 1 ya, atau 1,005 saja. Ya, di sini terlihat fair value forward kita adalah sekian, 214 sekian. Sehingga perubahannya adalah selisih antara 214 dengan 17.
atau 197.104 sekian. Nah, ini yang kita jurnal di sini. Seperti itu. Nah, lanjut di tanggal terakhir, yaitu pada saat penyelesaian 29 Februari 2020. Sebentar, sebelumnya saya mau ini dulu ya. Saya tutup kuliah dulu. Keburu nanti tertutup otomatis. Oke. Nah, di tanggal 29 Februari 2020, nah ini kita bandingkan lagi spot rate-nya ya untuk transaksi hedge itemnya. Posisi terakhir tanggal 31 Januari 2020 kita bandingkan dengan 29 Februari ya. Sehingga di sini selisihnya menguat ya, karena yang kita kerjakan adalah AR, maka kita bukukan exchange loss. Oke, sebesar selisihnya 2050 dikurangkan 1980 dikali 900.000 CYN. Lalu berikutnya adalah terkait dengan pelunasan dari AR tersebut. Maka di sini kita buat jurnal yang di sebelah sini ya, cash pada AR, nah sebesar 900.000 dikali dengan kurs spot yang berlaku pada tanggal 29 Februari 1980 di sini. Oke. Lalu berikutnya adalah terkait dengan forward. Nah, terkait dengan forward, kita lihat di tanggal 29 Februari, karena sudah due date-nya tanggal 29 Februari, maka kurs forward yang kita bandingkan adalah mengikuti kurs spot-nya, 1980. Nah, kita bandingkan dengan posisi yang sebelumnya, yaitu 30-day future rate pada tanggal 31 Januari. Nah, kalau kita lihat di sini, kursnya adalah melemah. Yang kita kerjakan di sini adalah AP ya, atau payable gitu ya. Kalau rupiah melemah, kemudian yang kita kerjakan adalah payable, maka kita akan membukukan exchange loss. Nah, berapakah exchange loss yang kita bukukan di sini? Maka kita akan merujuk dari ini ya, perhitungan kita. Nah, di sini untuk perhitungan dari fair value pada tanggal pelunasan ya, pada tanggal pelunasan forward, maka itu kita tidak perlu membaginya dengan discount factor karena nanti pangkatnya adalah 0 atau dibagi dengan 1 gitu ya. Jadi langsung saja kita cari perbedaan antara contract rates 2.200 dengan kurs yang tanggal 29 Februari, kurs spot 1980, kita kalikan dengan 900.000. Nah, lalu kita lihat nih perbedaannya atau perubahannya dari 214 ke 198. Nah, di sini menurun ya. Jadi sekian deltanya. 16 juta sekian. Nah, yang itulah yang akan kita buat jurnalnya di sini ya. Nah, nominalnya sekian berarti. Seperti itu. Lalu jurnal berikutnya adalah jurnal untuk penyerahan Chinese Yuan. Penyerahan Chinese Yuan itu yang di sini. Maka yang kita debit kontrak payable kita dan kita kreditkan cash dalam Chinese Yuan atau FC ini adalah foreign currency gitu ya. Nah, nilainya adalah 900.000 CYN dikalikan dengan kurs yang berlaku pada tanggal 29 Februari atau di 35 mana? Sebentar ya. Atau 1980, itu sama seperti yang tadi. Kemudian jurnal yang terakhir ini adalah jurnal untuk mencatat penerimaan rupiah akibat kita sudah menyerahkan Chinese Yuan kepada broker. Gitu ya. Jadi jurnalnya adalah cash pada kontrak receivable sebesar 1.980.000.000. Nah, ini adalah aplikasi atau penerapan forward kontrak pada transaksi hedging, terutama hedging karena perubahan kurs. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan terkait dengan bisa forwardnya. Kalau forwardnya kan berarti kita bicara tentang derivatif ya, atau transaksi hedging secara keseluruhan, boleh. Silahkan. Poin penting yang menjadi perhatian teman-teman adalah terutama pada ini ya, pada saat teman-teman membuat jurnalnya. Tentukan apakah jurnal itu gain atau loss. Nah, itu dilakukan dengan membandingkan future rate ini ya, rate
30 hari, 60 hari, 90 hari gitu ya. Nah, kita lihat posisinya adalah kita melemah atau menguat. Nah, itu dilihat dari transaksi dengan brokernya. Kalau transaksi dengan broker kita ini adalah kita menyerahkan Chinese Yuan, artinya kan kita memiliki payable dalam mata uang asing gitu ya. Nah, maka kita harus lihatnya kalau rupiah melemah berarti kita rugi, kalau rupiah menguat berarti kita untung, seperti itu. Nah, untuk nominal untung atau ruginya, itu teman-teman harus membuat perhitungan nilai wajar dari forward tersebut. Nah, yang kita jurnal adalah bagian deltanya, ya, bagian deltanya ini yang kita masukkan ke jurnal. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Itu sih kayaknya poin-poin yang jangan sampai keliru gitu ya, yang menjebak tuh di situ. Silakan kalau ada yang tanyakan terkait forward. Di soal ini, di soal hedging ini sayangnya tidak ada option ya. Tidak ada option. Teman-teman mungkin kalau untuk option bisa lihat ini ya, melihat ke ini ya, stock option yang di derivatif. Karena kan ada dua kan yang ditekankan di RPS, ada option dan ada forward. Nah, untuk option mungkin teman-teman bisa melihat dari atau belajar dari sini, dari soal nomor 7 dan nomor 8 terkait option. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke option kali ya. Lanjut ke option kali ya. Kita ke option ya, sebentar ya, sedikit aja kok ini, supaya nanti kita bisa dapat semua option dan forward. Oke, mohon maaf ya, kita akan terlambat selesainya. Silahkan nanti teman-teman kalau udah waktunya makan siang, di samping makan siang juga boleh. Ya. Oke, sambil saya lanjut sebentar lagi. Nah, di sini silahkan dilihat untuk soal nomor 7. Ya. Di sini PT Asuransi Jiwaraga merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka. Dana premi yang diperoleh dari nasabah selain diinvestasikan ke dalam sekuritas utang dan saham, sebagian juga diinvestasikan dalam instrumen derivatif. Investasi pada instrumen derivatif ini semata untuk bertujuan spekulasi, bukan dimaksudkan untuk lindung nilai. Pada tahun 2019 dan 2020, berikut ini adalah transaksi derivatif PT Asuransi Jiwaraga. Kita masuk ke stock options-nya aja ya. Pada tanggal 15 November, perusahaan memutuskan untuk berspekulasi atas harga saham PT ABCD yang saat itu harga pasarnya adalah 18.000 per lembar. Perusahaan membeli opsi jual atau put option atas 8.000 lembar saham PT ABCD dengan harga exercise sebesar 15.000 per lembar. Perusahaan juga membeli call options atas 12.000 lembar saham PT ABCD dengan exercise price-nya sebesar 20.000 per lembar. Untuk mendapatkan opsi jual tersebut, perusahaan harus membayar 800 per lembar, sedangkan untuk mendapatkan opsi beli, perusahaan harus membayar Rp1.000 per lembar. Nah, ini yang dinamakan dengan option premium ya, atau harga pembelian option yang harus kita bayarkan kepada writer. Oke. Kedua opsi hanya dapat digunakan pada saat jatuh tempo, yaitu pada tanggal 15 Desember 2019. Nah, kalau seperti ini, jenis optionsnya apa? Masih ingat nggak? Jenis opsi kalau dilihat dari fleksibilitas exercise, itu ada dua. Apa dan apa, lalu karakteristiknya bagaimana? Silahkan siapa yang mau jawab. Itu juga saya kira penting untuk teman-teman bisa kenali ya, siapa tahu nanti di soal ujian itu instead of dikasih tahu hanya keterangan seperti ini,
Kalau ditampilkan namanya, maka teman-teman juga bisa identifikasi kapan kita exercise-nya. Silakan siapa yang mau jawab? Kalau dilihat dari fleksibilitas exercise, maka ada berapa jenis option? Itu sudah pernah kita bahas. Silakan Saya izin yang mau jawab, Bu. Ya, Naufal, silakan Naufal. Iya. Untuk yang jenis opsinya, kalau dilihat dari exercise itu dibagi jadi dua, Amerika sama Eropa. Ya. Kalau Amerika itu dapat di-exercise kapan aja, Yes. di antara waktu opsi diterbitkan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Kalau Eropa itu hanya bisa di-exercise saat jatuh tempo. Ya, betul. Terima kasih, Noval. Jadi, yang ada di soal ini adalah yang European ya, atau Eropa ya, karena dia hanya bisa di-exercise pada jatuh tempo saja. Nah, informasi tersebut penting ya, teman-teman, karena nanti ketika kalian diberikan informasi tentang harga pasar, perubahan harga pasar dari underlying items-nya, itu kan, itu kan salah satu parameter kalian itu exercise tidaknya. Nah, kalau exercise kan berarti kalian harus buat jurnalnya gitu kan. Nah, kalau exercise-nya sewaktu-waktu atau kalau di soal itu yang diujikan adalah jenis American Options, artinya bisa di-exercise sewaktu-waktu, nanti ketika harga pasar dari underlying items-nya itu menguntungkan bagi kalian untuk exercise, berarti kalian harus buat jurnalnya. Tetapi kalau yang diujikan di sini adalah jenis European Options atau Eropa gitu ya, yang hanya bisa di-exercise pada jatuh tempo, maka bagaimanapun pergerakan harga pasar dari underlying items-nya, itu kalian tidak boleh membuat jurnal gitu ya. Jurnalnya itu hanyalah pada saat, tidak boleh membuat jurnal exercise gitu pada saat itu. Yang jurnal exercise hanya kalian buat pada tanggal jatuh tempo. Itu ya, bisa dipahami maksud saya ya. Kalau American Option berarti keputusan untuk exercise itu atau jurnal untuk exercise itu kalian buat pada tanggal di mana harga pasar dari underlying items-nya itu menguntungkan untuk exercise. Tetapi kalau yang diujikan adalah European Option seperti yang ada di soal ini, maka jurnal exercise itu hanya kalian buat pada tanggal jatuh temponya. Gitu. Ya, itu perbedaannya. Jadi bisa dicermati lebih lanjut. Ya. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2019, harga pasar saham PT ABCD adalah sebesar Rp11.000 per lembar dan penyelesaiannya dilakukan secara neto atau net settlement. Nah, ini maka jurnal yang kita buat. Nah, di sini kita mulai dari perusahaan pada saat membeli option ya, ada dua jenis option, ada call option dan put option. Nah, ini untuk call dan put-nya itu kalian sesuaikan atau kalian kalikan option premiumnya dengan berapakah lembar saham yang dikontrakkan di option tersebut. Kalau di sini put option ya, put option ada 8.000 lembar saham, lalu opsi put itu atau opsi jual itu diperoleh dengan harga 800 per lembar. Sehingga untuk put option nilainya adalah 6.400.000 di debit. Ya, untuk call option juga demikian, ada 12.000 lembar saham, harga atau option premium per lembarnya adalah Rp1.000, sehingga call option di sini 12 juta. Ya, pada cash sebesar 18.400.000. Lalu di sini langsung diketahui pada tanggal 15 Desember ya, atau pada tanggal exercise-nya. Atau pada tanggal jatuh temponya ya. Nah, ya, pada tanggal jatuh temponya yaitu pada tanggal 15 Desember 2019. Oke, nah di sini diketahui harga pasar dari sahamnya adalah 11.000. Nah, lalu berikutnya untuk option yang perlu kalian perhatikan adalah keputusan long untuk exercise. Call option akan di-exercise jika, siapa yang mau jawab? Silakan, siapa ini? Rumiris. Lebih besar dari harga exercise-nya. Gimana, Riz? Jika harga pasarnya lebih besar dari harga exercise. Ya,
Ya, betul ya. Jadi call option akan di-exercise jika harga pasarnya lebih besar daripada harga exercise-nya. Nah, di sini kita lihat untuk call option. Harga exercise-nya berapa? 20.000 per lembar. Sedangkan harga pasarnya adalah 11.000 per lembar. Sehingga jika kalian menjadi long, maka keputusan kalian adalah tidak exercise. Nah, kalau tidak exercise, maka jurnal ini yang kalian buat ya. Ya, pasti kalau tidak exercise itu nanti akan ada loss ya. Di sini karena opsinya adalah call, maka loss on call option. Ya, pada call option sebesar, nah kalau di posisi long jangan lupa ketentuan di posisi long adalah rugi atau kerugian dari long itu hanyalah maksimal atau dibatasi sebesar berapa premium yang dibayarkan kepada writernya, yaitu sebesar 12 juta. Jadi loss on call pada call sebesar 12 juta. Gitu ya. Nah, berikutnya masih ada satu jenis lagi, yaitu put option. Nah, silahkan untuk keputusan exercise put option, silahkan siapa yang mau jawab? Keputusan untuk mengexercise put option, jika. Silahkan. Izin menjawab, Bu. Silahkan, Eni. Keputusan put option ketika di-exercise ketika harga pasar lebih rendah dari harga exercise-nya, Bu. Ya, harga pasar saham ya, harga pasar underlying items-nya lebih rendah daripada harga exercise-nya. Terima kasih, Eni. Nah, di sini kita lihat untuk put option. Nah, di sini ya, put option, harga exercise-nya adalah Rp15.000. Nah, sedangkan untuk harga pasarnya adalah 11.000. Harga pasar lebih rendah daripada exercise-nya. Nah, sehingga keputusan kita adalah exercise nih si put option ini. Nah, maka jurnalnya adalah, nah di sini ya, cash pada put option dan on put option. Nah, untuk yang paling gampang itu sebetulnya put option dulu ya. Diisi dulu yang put option itu sebesar option premium yang di awal tadi di sini 6.400.000. Lalu gain on put option ini bisa dihitung dengan ini ya, selisih antara harga strike price-nya ya 15 juta. Nah, karena put option, maka di sini kita kurangkan dengan harga premiumnya 800. Ya, jadi 15.000 dikurangkan 800, lalu kita kurangkan lagi dengan 11.000 yaitu harga pasar dari saham tersebut, lalu kita kalikan dengan berapa lembar saham yang dikontrakkan. Gitu. Ini kalau put option. Kalau misalnya call option, maka yang di sini tandanya bukan negatif ya, 15.000 ditambah 800. Itu kalau kalian mengerjakan call. Karena di sini kita kerjakan adalah put, maka 15.000 dikurangkan dengan 800. Dikurangkan atau strike price dikurangkan dengan si premiumnya, option premiumnya. Kalau call, strike price ditambah dengan option premium. Gitu ya. Lalu itu sebesar, setelah kita hitung sebesar 25.600.000. Lalu untuk cash-nya, nah yang kita dapatkan di sini adalah apa ini ya? Nah, di sini. Oke, selisih antara harga pasar dengan harga strike-nya ya. 15.000 dikurangkan 11.000 dikali dengan 8.000 lembar saham. Seperti itu. Nah, ini untuk option. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah jenis optionnya apa, apakah call atau put, lalu keputusan untuk exercise masing-masing jenis option seperti apa untuk di posisi long, ya. Kemudian apa namanya jurnalnya seperti apa, baik itu untuk pada saat pembuatan atau pembayaran option premium maupun pada saat keputusan exercise dan tidak exercise. Menghitung gain atau loss-nya juga seperti apa, itu juga kalian harus perhatikan. Seperti itu untuk option. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan mungkin untuk option? Silahkan teman-teman. Nah, juga untuk menjadi perhatian adalah
apa namanya, kapankah perusahaan itu ini ya apa namanya mengexercise gitu. Nah, yang kita bandingkan adalah harga antara underlying itemnya ya, yang sudah dinyatakan di kontrak atau exercise-nya berapa, kita bandingkan dengan harga pasar underlying items. Bukan harga pasar options ya, tetapi harga pasar underlying items. Takutnya nanti di soal disajikan ada 2 jenis harga gitu ya, ada harga underlying items, kemudian harga options. Ketika kalian keputusan untuk atau exercise, kalian dasarkan pada perubahan harga pasar dari underlying items. Tetapi untuk mencatat gain atau loss dari pada waktu berjalan gitu ya, maka kalian lihatnya dari si harga options-nya. Gitu. Seperti itu untuk options. Ya. Oke, teman-teman, karena waktu